Baik, untuk teman-teman semua, jadi malam ini kita akan lanjut lagi untuk pembahasan TIU, sudah masuk di pertemuan kelima. Jadi kemarin itu kita sudah sempat bahas beberapa materi terkait TIU. Mulai yang pertama, tunggu ya, saya share dulu layarnya. Gambarnya bisa kelihatan? Oke. Ya, bisa, jadi Kak, jadi untuk kemarin itu kita sudah bahas yang namanya berhitung, kemudian perbandingan kuantitatif, soal cerita, figural sudah masuk analogi, ketidaksamaan, serial. Nah, jadi sisa satu lagi di numerik, yaitu adalah deret angka. Ini sebentar kita akan bahas. Kemudian setelah itu di pertemuan selanjutnya kita mungkin akan bahas lagi analogi, silogisme, dan terakhir adalah analitis. Ya, jadi namun kesempatan kali ini kita akan bahas dulu yang namanya deret angka. Nah, jadi deret angka ini mungkin merupakan salah satu soal yang mungkin wajib ya di semua tes, khususnya di soal SKD, itu wajib keluar dan sudah pasti keluar bentuk-bentuknya. Nah, perlu diketahui bahwa deret angka ini merupakan salah satu jenis soal di mana mengukur kemampuan ya, bisa dilihat mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan antara angka. Nah, jadi sebenarnya tipsnya untuk di deret angka sendiri itu sebenarnya intinya adalah bagaimana kita perbanyak menemukan referensi pola ya. Jadi biasanya kan kalau untuk numerik sendiri khususnya deret angka itu biasanya kan operasi penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, terus pembagian, apalagi ada pangkat, kemudian ada akar gitu. Ini biasa yang umum gitu. Oke. Namun sebagai catatan untuk dan gambaran juga supaya kita bisa melihat referensi ketika menemukan soal barisan atau deret angka, bisa menggunakan ini. Karena kan biasanya angka itu begini, ada angka yang polanya menurun, ada juga yang naik gitu. Nah, biasanya kalau menurun itu tentunya operasi apa yang kita gunakan? Ya biasa polanya ke pengurangan, terus pembagian, dan bentuk akar. Misalnya kayak gini ya. Kalau naik, itu berarti dia operasinya penjumlahan, perkalian, dan pangkat. Gitu ya. Nah, ini. Jadi kalau kita sudah melihat angkanya, oh ternyata angkanya naik, berarti kita sudah fokus ke sini. Tidak usah lagi fokus ke pengurangan, pembagian, sama akar. Kayak gitu ya. Jadi ini menjadi bahan untuk referensi supaya memperhemat kita. Oh, ternyata saya hanya fokus ke operasi ini saja. Gitu. Karena biasanya kan kalau kita melihat deret-deret angka ini ya hanya dua, kalau bukan naik turun. Berarti kalau misalkan naik turun polanya ya pasti menggunakan 6 pola ini gitu ya. Nah, untuk selanjutnya nanti kita coba perbanyak referensi bagaimana mengerjakan soal-soal deret angka. Langsung saja ya, untuk teman-teman semua kita langsung saja masuk di latihan soal untuk deret angka sendiri. Oke, kita mulai di soal yang pertama. Soal yang pertama di sini adalah pertanyaannya 17, 16, 14, 11, 7 berikutnya. Angka berikutnya kira-kira berapa? Nah, kalau kita perhatikan di sini, itu dia kan 17 ke 17. Ya, pertanyaannya mungkin dia 0 ya, selisihnya. Ini adalah 1. Kurang ya, berarti minus ya. Minus 1, minus 2, terus minus 3, terus minus 4. Nah, berarti berikutnya adalah minus 5. Berarti 7 kurang 5 adalah 2. Maka jawaban yang tepat adalah C. Nah, gitu ya. Oke. Baik, untuk teman-teman semua, kira-kira 1 nomor cukup ya sebagai latihan? Ya, oke, gimana? Boleh 1 nomor atau 1 lagi ya? Tambah lagi. Tambah lagi. Oke, tambah lagi. Nurul. Oke, ya, yang ini. Coba nomor 2. Kira-kira. Tambah. Kalau seperti ini bagaimana? Nah, kalau jenis soal yang seperti ini itu mungkin bisa diperhatikan. Pernah dengar deret angka Fibonacci?
Nah, deret angka Fibonacci itu adalah jenis angka di mana angka itu diperoleh dari hasil penjumlahan dua angka sebelumnya. Contohnya misalnya gini. Jadi perhatikan limanya. Limanya ini diperoleh dari hasil penjumlahan dua angka sebelumnya, yaitu 2 tambah 3 ya. Berarti 2 tambah 3, 5. Terus berikutnya, ini 8. 8 diperoleh dari dua angka sebelumnya juga. Berarti 3 tambah 5. Dapatnya 8. 13 pun juga begitu. 5 tambah 8, ya 13. 21. 21 berarti 8 tambah 13 gitu. Artinya berarti untuk angka di sini itu diperoleh dari hasil penjumlahan 21. Nah, betul. Jawaban yang tepat adalah bagian 34. bagian A ya. 34. Iya. Oke. Bagaimana? Aman sampai sini ya? Aman. Baik, kita lanjut soal nomor Aman. 3. Soal nomor 3. Oke, soal nomor 3 itu adalah 2, 3, 3, 5, 6, 9, 11, 15, 18. Berikutnya adalah Belum, Kak. Oke, untuk jenis soal yang seperti ini itu biasanya ya, ini untuk referensi juga biasanya kalau deretnya banyak, kalau angkanya banyak dalam deret angka itu, biasanya dia melangkah. Biasanya ya, cuma kita tidak bisa menjamin persoalan itu, tapi tidak apa-apa kalau misalkan kita coba dengan cara seperti itu. Misalkan, kita perhatikan, ini kan 2 ke 3 itu tambah 1, terus 3 ke 6 itu tambah 3, lanjut 6 ke 11 itu tambah 5, terus 11 ke 18 ya. 18 berarti itu tambah 7 gitu. Sehingga kalau saya perhatikan yang di atas ini adalah bilangan ganjil ya. 1, 3, 5, 7. Berarti berikutnya adalah ya 9. 9. Oke. Berarti 18 tambah 9, 27. Oke, sampai di sini cukup. Cek dulu pilihan. Berarti angka keduanya adalah 27 ya. Sehingga kalau saya perhatikan, ya hanya bagian C yang benar memenuhi itu. Oke. Oke, jawaban yang tepat adalah bagian C, 23 dan 27. Oh ya, minta tolong untuk teman-teman semua hanya mengingatkan kembali siapa tahu mungkin ada kesempatan tak ala-ala lah sedikit di foto, dokumentasi dan sebagainya ya. Oke. Story IG kan, di story IG, di tag di IG. Boleh. Supaya nanti kan kalau selesai pembelajaran, oh ada yang dilihat, oh ternyata saya pernah belajar online dengan Corner Institute. Iya, Mantap. at Corner Institute. Nurul Oke, IG-nya coba. apa? Kita lanjut soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini jawabannya kira-kira berapa? 1, 4, 9, 16, 25. Kalau kita perhatikan ini sebenarnya ada dua cara ya. Mungkin bisa diperhatikan cara pertama bisa dilihat dari ini. Ini kan 1 sama saja dengan 1 pangkat 2. 4 itu 2 pangkat 2. 9 itu 3 pangkat 2. 16, 4 pangkat 2. 25 itu 5 pangkat 2. Berarti kalau saya hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, ya 6, pangkat 2, 7 pangkat 2. Jawaban yang tepat adalah ya 36. Tuh. Ada yang punya referensi lain? Dapat 36, 49? Nggak ada. Ada. Oke, bisa menggunakan cara ini ya. 4, 9, 16, 25. Ini kan 3. Tambah 3 ya. Terus tambah 5. Tambah 7. Tambah 9. Berarti berikutnya tambah 11. 11 baru tambah 13. Oke. Ya. Jadi bisa menggunakan, terserah mau menggunakan referensi yang mana. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Nomor 5. Covid. Covid. nomor 5. 1, 2, 0, 3, minus 1. 1, 2, 0, minus 1. 1, 2, 0, 3, minus 1. Ini kira-kira jawabannya berapa? Share.
rentangnya bisa ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan ya 1, 2, 0, 3, minus 1, cek saja, berarti tambah 1, kurang 2, ini tambah 3, kurang 4, berarti plus minus ya, berarti harusnya di sini adalah plus berapa ya, plus 5. Oke, jadi minus 1 tambah 5 ya dapatnya 4 gitu. Jawaban yang tepat bagian delta. Sekarang kita lanjut soal nomor 6. Soal nomor 6 di sini pertanyaannya 3, 7, 10, 17, 27. 2 angka. Setelah itu 115. Berikutnya adalah coba kita perhatikan. 7, 3, 10, 17, 27 ini sebenarnya sama dengan bilangan Fibonacci ya. Coba perhatikan 2 angka sebelumnya. 3 tambah 7 ya 10. 7 tambah 10, 17. 10 tambah 17, 27. 17 tambah 27 itu adalah 4 berapa ya? 44 ya? 44. Terus lanjut lagi, 27 tambah 44, dapatnya itu dia 71. Jadi jawaban yang tepat itu adalah bagian delta. Berikutnya soal nomor 7. Nomor 7 ini adalah sudah masuk ada bilangan pecahan ya. 0,12, 0, 0 1/2, 1, 3, 4, 5 1/2, 9, seterusnya dan seterusnya. Ada 2 angka yang diminta. Polanya adalah coba kita jawab. 0 1/2, 1, 3, 4, 5 1/2, 9 itu adalah, nah saran saya kalau yang seperti ini itu bagusnya kita ubah dalam bentuk pecahan desimal ya, supaya mempermudah kita melihat rentangnya atau jaraknya antara angka pertama ke angka kedua bagaimana. Nah di sini kan 0 itu kan 0 1/2 kan tidak lain daripada 0,5, terus 1, 3, 4, 5 1/2 kan tidak lain daripada 5,5, terus 9, 2 angka berikutnya. Nah ketika ini kita hitung, itu di sini kan 0,5 itu kan setengah ya, jadi 0,5. Berarti ini naik setengah lagi gitu. Cocok ya. Terus ini kita rentangnya lagi berapa? Dapatnya di sini itu kan tambah 2 ya. Terus ini tambah 1. Tunggu dulu. Kayaknya enggak ketemu. Bisa kayak gini. Melangkah misalkan. Kalau kita perhatikan ini 0 ke 1, 1 ke 4, 4 ke 9. Ini tambah 1, tambah 3, tambah 5. Dapat. Berarti di sini tambah 7. Dapatlah 9 tambah 7 ya 16 gitu. Nah, sudah jelas dapat jawabannya. Jawabannya adalah bagian E. Nah, cuman kalau kita mau lihat lagi bagaimana polanya yang satunya 0,3 terus 3 ke 5,5 itu ditambah 2,5 ya. Ini tambah 2,5, ini juga tambah 2,5. Berarti harusnya di sini tambah 2,5. 2,5 tambah 5,5 ya hasilnya 8 gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian E. Ini untuk jaga-jaga saja ya, untuk jaga-jaga saja. Takutnya nanti pada saat tes SKD itu jangan sampai persyaratan untuk wajib vaksin itu diberlakukan pada saat SKD. Jadi syaratnya untuk bisa mengikuti SKD itu harus vaksin. Ya diminta tolong kalau misalkan Anda ada latar belakang penyakit dan sebagainya, kalau bisa mulai sekarang dilakukan itu vaksinnya. Untuk jaga-jaga. Kita takutnya jangan sampai diberlakukan karena sudah banyak ini beberapa kegiatan-kegiatan nih di bagian pemerintahan itu digunakan atau dipergunakan syarat seperti itu. Kita lanjut soal nomor 8 ya. Lanjut soal nomor 8. Soal nomor 8 di sini adalah 1, 4, 27, 2, 5, 6. Nah, bisa dilihat dari angka ini itu rentang angka yang pertama ke angka kedua, ketiga sampai keempat itu agak jauh sekali. Berarti ini bisa saya lihat ini mengarah ke pangkat ya. Kalau perkalian ini agak terlalu besar angkanya. Nah, kalau pangkat kira-kira jawabannya berapa?
dia berapa pangkat berapa. Oke. Jadi di sini coba kita lihat 1427 256 ya. Berarti kalau kita perhatikan polanya dia pangkat ya. 1 di sini pangkat 1 4-nya itu adalah 2 pangkat 2, 27-nya itu adalah 3 pangkat 3, 256 itu adalah 4 pangkat 4. Berarti berikutnya adalah ya 5 pangkat 5 gitu. Dihitung saja 5 pangkat 5 itu berapa gitu. Jadi jawaban yang tepat itu adalah bagian ya dihitung manual saja. Kalau misalnya kita dapat ini 5 pangkat 5 berarti sama saja berarti 25 kali 25 kali 5 gitu. Nah, dihitung saja ini berapa hasilnya. Kalau misalkan 25. Jadi untuk teman-teman yang apa namanya? Ketika mendapatkan soal seperti ini, saran saya itu ya kan misalkan 5 pangkat 5 itu kan tidak lain daripada 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 terus kali 5. Nah, ini langsung mudah kita dapat gitu. Baru dikalikan 25 kali 25 berapa? Akan dapatnya berarti 25 terus dapat 12. Ini 50 ya. Berarti 625. Kalikan lagi dengan 5. 625 kali 5 berapa hasilnya? 5 kali 5 25 terus 2 kali 5 10 tambah 2 12. Terus 6 kali 5 30 tambah 1 berarti 31. Maka jawaban yang tepat adalah 3125. Jawabannya adalah C. Oke, berikutnya soal nomor 9. Nomor 9, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10. Oh iya, sedikit informasi. Kayaknya soalnya ada yang keliru deh. Di sini 4 ya. Jadi 1, 4, 4, 6, 7, 8, 10. Berarti polanya adalah ini kita melangkah ke satu angka ya. Ini 1 ke 4 itu berarti tambah 3. Terus 4 ke 7 tambah 3. Tambah 3. Berarti berikutnya harusnya tambah 3. Yaitu adalah 13. Nah 13 ini yang memenuhi ada 2. Bisa B sama E. Kita cek lagi 1. 4 ke 6 tambah 2. 6 ke 8 tambah 2. Berarti ini harusnya tambah 2 juga. Berarti 10 ya. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian E. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Nah, nomor 10 kira-kira bagaimana? Ingat tadi, kalau misalkan susah yang bentuk pecahan, jadikan dalam bentuk desimal dulu, supaya mudah kelihatan. Oke, nah sekarang untuk soal nomor 10, 1, 1, 2, 1/2, 5 1/2, 10 berikutnya adalah, nah, kalau ini kita cek di sini misalkan 1, terus 2 1/2 kan 2,5 ya, 2 setengah. Ini 5,5 terus 10. Kalau misalkan kita mau dapatkan polanya, ini kan di sini tambah 0, terus ini tambah 1,5, terus di sini tambah dapatnya itu 3 ya. Oke, tambah 3. Ya. Terus dapatnya ini dia berapa? Tambah 4 ya, 4,5 ya. Oke, 4,5. Nah, di sini kalau kita perhatikan 0 ke 1,5 ya tambah 1,5, terus ini juga tambah 1,5, ini juga tambah 1,5. Berarti berikutnya adalah tambah 1,5. 4,5 tambah 1,5 ya dapatnya 6 ya. Berarti 10 tambah 6, 16. Jawaban yang tepat bagian B. Oke. Nah, sekarang berikutnya nomor 11. Saya sudah siapkan soal nomor 11 sampai nomor 15. Ada 5 nomor. Ini coba kita latihan soal. Jadi saya minta teman-teman silahkan siapkan kertasnya, langsung tulis jawabannya. Jadi ini sudah kita pakai menggunakan waktu. Coba kita belajar menggunakan mengerjakan soal di bawah dengan tekanan waktu. Boleh ya? Bisa? 5 nomor saja. Oke, siap ya? Jadi waktu pengerjaan masing-masing satu soal itu adalah 30 sampai 45 menit. Banyak sekali. 30 sampai 45 detik ya. Hajar, itu aja pakai menit. Habis itu waktu. Oke, baik, kita mulai. Soal nomor 11 silahkan dijawab. Dimulai dari sekarang.
Oke, cukup. 5, 4, 3, 2, 1. Soal berikutnya. Lima, 4, 3, 2, 1. Lima, 4, 3, 2, 1. Lima, 4, 3, 2, 1. 5, 4. Cepat sekali. Nggak. Prank aja. Menangis otak. Menangis. Sedih otak saya. Aduh, tilung. Tilung. 3, 2, 1. Oke. Bonus ya. 5 detik. Ih, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, cukup ya. Gas. Oke, coba kita jawab ya. Oke. Kita mulai nomor 11. Nomor 11 ini adalah 110, 105, 59, 80. Saya kira yang jelas ya. Dia menurun. Ini kurang 5, terus ini kurang 10, ini kurang 15. Berarti harusnya kurang 60 ya. Terus, kurang 20 ya. Kurang 20, ini lanjut kurang 25. Jadi 60 kurang 25, itu adalah 35. Maka jawaban yang tepat itu adalah bagian 60-35. 60 kurang 25 itu ya cocok. Oke, cocok. Bagian E ya. Oke, kita lanjut soal nomor 12. Nomor 12 di sini itu ini 3, 3, 5, 3, 8, 3, 12. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya ada angka yang sama berulang. Nah, itu biasanya masuk kategori kayak dia hanya pembatas. Nah, dia cukup kita tandai saja 3, 3, 3. Satu angka, berarti berikutnya harus 3, gitu ya. Nah, berarti bagian ini salah. Bisa 15 atau 17 jawabannya. Ya, dicek saja. Ini 3 ke 5 tambah 2, ini tambah 3, ini tambah 4. Berarti berikutnya tambah 5. Jadi jawabannya adalah 17. Jawaban yang tepat bagian E. lanjut. Oke, berikutnya soal nomor 13. Nomor 13, kayaknya ini kelipatan saja. Ini kan 1, perlu diingat 1 kan sama saya dengan 1 per 1. Berarti kita sisa fokus yang di bawah. 1, 2, 4, seterus ini, titik-titik, ini 3, 2. Ya, cukup mungkin kali 2 saja ya.
Berarti ini kali 2 dapat 8, ini kali 2 dapat 16, berarti kali 2 dapat 32. Maka jawaban yang tepat adalah 8 dengan 16. Berarti 1/8 dengan 1/16 ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah bagian delta. Kemudian kita lanjut di soal nomor 14. Oke. 14 ini adalah 17, 15, 11, 3. Oke, nah kalau kita perhatikan di sini dia 17 itu kan tentunya 0 ya. Oke, 0. Kurang, berarti kurang 2, terus ini kurang 4, terus ini kurang berapa ya? Dia dapatnya kurang 8. Bisa ya? Kurang 8 berarti kalau saya lihat polanya berarti kali 2. Gitu. Berarti harusnya di sini adalah kali 2. Minus 8 kali 2 ya minus 16. Jadi 3 kurang 16, ya minus 13. Jawaban yang tepat, bagian E. Terus lanjut soal berikutnya. Nomor 15. 95, 6, 80, 12, 65, 18. Nah, kalau kita perhatikan di sini sudah kentar sekali. Ada angka besar, ada angka kecil. Berarti dia melangkah. Tuh. Jadi, 95 ke 80 itu adalah minus 15. Kemudian 80 ke 65 itu adalah minus 15 juga. Lucu ya? Minus 15, terus ini minus 15 juga, berarti diperolehlah hasilnya itu 50 ya. Berarti kalau antara A dengan B. Kita lanjut lagi, berikutnya 6 ke 12, 12 ke 18. Ini ditambah, tambah 6. Ini juga tambah 6. Berikutnya harusnya tambah 6 juga. Dapatlah 24. Berarti jawaban yang tepat, bagian A. Oke? Oke, baik, minta tolong dijumlahkan skornya banyak benar kali 5. Kemudian ditulis di kolom komentar hasilnya. Saya cuma mau cek ya. Oke, Kak Firdaus benar semua. 3 salah. Syad, Muhammad 20, Harsya, Yuna 15, Yudi Pratama 15, Rangga 25, dan Sika 15. Mufti 10, kemudian Nora Pratiwi 20, Saila 15, Rahma 20. Oke, jadi intinya untuk teman-teman semua, yang paling penting adalah untuk di deret angka sendiri adalah tidak ada cara cepat persoalan ini. Yang paling penting adalah perbanyak referensi pola. Itu. Untuk mendapatkan referensi pola, ya tentunya yang ini. Latihan terus. Ketika kita latihan, kita akan menemukan pola. Nah, pola ini yang menjadi kunci kita untuk mengerjakan soal SKD nanti di CPNS. Gitu. Oke, jadi itu intinya. Jadi perbanyak referensi pola. Oke, baik ya. Oke, saya kira 15 nomor cukup untuk kita jelaskan terkait dengan deret angka. Nah, sekarang berikutnya itu adalah ini untuk jaga-jaga saja. Jangan sampai ada keluar yang namanya deret huruf. Gitu. Takutnya ya, deret huruf. Kita belajar juga ini deret huruf. Nah, perlu diingat bahwa deret huruf sebenarnya ini adalah bagian daripada deret angka, cuman hanya ada satu langkah yang kita harus perlihatkan atau kita harus mengubah dulu, karena yang huruf ini kita ubah dulu dalam bentuk angkanya. Nah, biasanya itu kita definisikan misalkan dalam mengurut ya, misalkan A, B, C sampai Z itu kita urutkan dari angka 1 sampai angka 25. Nah, coba bisa diperhatikan mungkin untuk teman-teman semua, ini ada soal nomor 1. Nah, jadi saya sarankan untuk jaga-jaga ya, takutnya jangan sampai ada yang muncul. Saya sarankan pada saat, untuk teman-teman yang mungkin tidak terbiasa atau misalkan kurang paham terkait dengan ini, posisinya huruf D itu apa, di urut angka berapa, 16 dan sebagainya, itu yang misalkan tidak bisa hafal, bisa membuat catatan. Nah, catatan ini bisa dibuat sebelum kita mulai tes, gitu. Jangan pada saat Anda ada muncul soal deret huruf ini, baru kita mulai membuat
daftar urutan huruf. Itu saya sarankan ini sudah mulai sejak sebelum kita mulai tes ya SKD. Karena kan nanti kan akan diberikan pensil sama kertas untuk buat nanti hitung-hitungannya. Gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau misalkan A, B, C, D, E dan seterusnya sampai set itu berarti dia urutannya 1 sampai 26 gitu. Nah, kalau misalkan ada yang bertanya, bagaimana kalau misalkan di atasnya 26 seperti 27, berarti kembali rollnya lagi ke 7. Begitu tuh pun seterusnya gitu. Jadi kelipatan 26. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan dia minus? Misalkan contoh, dapat bagaimana kalau misalkan dapat misalkan gini. Ada dapat minus 1. Nah, minus 1 ini minus 1 setara dengan huruf apa? Nah, perlu diingat bahwa dalam bilangan itu ada negatif, ada positif ya. Misalkan minus 2, minus 3, minus 4. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita anggap bahwa yang 1 itu adalah A ya. Ini B, ini C, ini D, ini E. Seterusnya. Kalau tadi 26 itu set, berarti 27 itu adalah kembali ke A. Seterusnya. Itu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau dia menurun atau mengecil angkanya? Nah, berarti O itu adalah setnya, min 1 adalah Y-nya, kemudian min 2-nya adalah X-nya, dan seterusnya ke belakang. Gitu ya. Jadi bukan min 1 itu adalah set, tapi set itu dimulai dari 0. Oke. Bisa ya sampai sini? Nah, jadi seperti itu. Itu hanya sedikit gambaran persoalan kalau misalkan ada bentuk soal yang kayak gini. Oke, langsung saja. Kalau gitu kita mulai langsung latihan soal ya. Nomor 1. Oke, nomor 1 di sini saya hapus dulu. Oke. Nomor 1 di sini adalah A, C, E, G, I, K. Ingat, ini berlaku, catatan seperti ini berlaku untuk teman-teman yang mungkin belum paham atau mungkin belum bisa mendefinisikan langsung, huruf ini urutan keberapa. Ini hanya cukup membantu, tapi kalau misalkan sudah dihafal atau mungkin sudah hafal mati urutan huruf dan tidak ada masalah, itu lebih bagus lagi gitu. Ini hanya referensi ya bagi teman-teman yang membutuhkan. Oke. Jadi kalau ini A, C, E, G, I, K, berarti A itu adalah ya 1, kemudian C itu adalah 3, E itu adalah 5, G itu adalah 7, I 9, K itu 11. Berarti ini kalau saya lihat adalah bilangan ganjil. Berarti berikutnya adalah ya 13. Maka urutan ke-13 itu adalah M. Lanjut lagi 2 angka, berarti 15. Urutan ke-15 itu adalah O. Berarti jawabannya adalah M dengan O. Maka jawaban yang tepat bagian E. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Oke, nomor 2. RPNL berarti R itu adalah 18, terus P itu adalah 16, kemudian N itu adalah 14, ini sudah jelas ya, 12. Berarti berikutnya adalah 10, 8. Berarti urutan ke-10 dan ke-8 itu adalah ya C dan H. Nah, jawaban yang tepat bagian A. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 3. Oke, kalau ini jawabannya berapa? Oke, jadi jawaban yang tepat adalah bagian. Oke, coba kita jawab ya. Di sini hanya itu adalah 8. Oke, terus kemudian K-nya itu 11. N itu 14. C-nya itu adalah 17. Berarti di sini tambah 3 ya. Nanti ini tambah 3. Jadi harusnya juga tambah 3. Berarti 20 dan 2, 3 gitu. Jadi urutan ke-20 itu yang mana? Berarti adalah T. Kemudian 23 adalah P. W ya. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian delta. Oke, bisa ya sampai sini. Oke, lanjut lagi soal nomor 4.
Soal nomor 4. Nah, gini, agak lumayan panjang sedikit. Nomor 4 itu CFIKNKTV. Berarti dia itu adalah, saya jawab sampai nomor 5 ya. Setelah itu kita latihan soal lagi. 3, berarti 3. Terus F itu adalah 6. Oke. Kemudian I itu 9. Oke. K itu 11. Oke. N itu 14. Terus O itu 5. Q itu ya. Q adalah 17. Terus T 20. P-nya 22. Oke, kalau kita cek berarti di sini itu tambah 3, terus tambah 2, tambah 3, tambah 3 lagi, terus tambah 3 lagi, terus ini tambah 2. Berarti berikutnya harusnya, karena selingan tambah 2 ya, berarti harusnya di sini ditambah, tambah 3. Gitu. Tambah 3, 25, terus tambah 3 lagi, itu adalah 28. Berarti kalau 25 itu adalah huruf ke, itu Y ya. Ya, berarti kalau 28, 28 itu harusnya B. Cuma tidak ada pilihan ya. Oke. Iya, ya, sepertinya di sini soalnya clear ya. Di sini harusnya kalau 28 itu adalah bagian B. Jadi jawabannya harusnya Y dengan B. Cuman di sini bagian B ya dengan. Itu kalau Ya, ngelihat polanya kan 3-3-2. Kalau dia Iya. 3-3-3 itu nggak 2-2 ya. Nggak 2-2 baru 3. coba kita perhatikan kalau misalkan 3-3-2 terus 3-3. 3-3-3 nggak 2-2 baru 3 ya. Harusnya kalau Kangga di sini perkiraannya berapa? Tadi kan kalau misalnya itu 2 berarti 2 plus 2 baru plus 3. Ya, betul. Jadi Kan harusnya di itu sini polanya 2-3. Berarti 1-2. Berarti itu 2. Tunggu dulu. Kayaknya coba kita cek dulu. Coba kita kaji ulang. Tuh ya. Di sini kan kita sudah dapatkan angkanya. Di sini coba kita apakah kayaknya bisa menggunakan pola yang lain deh. Kalau dia 3 kalau kita melangkah di satu angka dapat tidak? Dari 3 ke 9 kah atau 3 ke 11 kah? Coba. Gimana? Dapat? Ada dapat pola yang lain? Coba tak mungkin bukan soalnya yang salah. Coba kita cek ulang. Oke. 3, 6, 9, 11, 14, 17, 20, 22. Ada yang dapat? Pola melangkah juga tetap 28, Kak. Kalau 2 angka tetap 28 ya? Ada Kak. Kalau saya sih dapatnya C, YIA. Gimana polanya? Polanya 3 ke 9, 9 ke 4, 14 ya? ya, tambah 20, tambah ke 20, tambah 5, tambah 6 lagi, tambah 5. Oke, berarti kalau tambah 5, 25 ya? Oke, terus? Ini 6 ke 11, 11 ke 17. Tambah 5, terus ini? Oh Tambah iya toh. Oke, boleh. Dapat ya? Dapat. Ini adalah tambah 6. Berarti 22 tambah 6? Sama, 28. Tetap 28, Kak. Tetap 28. Saya kira itu ya. Tetap. Tetap ya? Tetap 28. Kecuali pakai pola yang Mas tadi bilang itu yang 3-3 baru 2, terus 3-nya 3 kali, terus 2-nya 2 kali lagi, ya gitu. Itu Coba. Misalkan tadi, ini kan tambah 3 ya? Iya. Terus tambah 3, ini tambah 2. Iya. Terus ini tambah 3, Tambah ini 3, lagi tambah 3, terus tambah 3. Berikutnya? tambah 2. 2-nya 2 kali. Tambah 2, tambah 2, baru 3 lagi. Di sini tambah 3 Selanjutnya lagi. 3-nya 4 kali harusnya. Nah, 3-nya berikutnya 4 kali. Kan kalau dilihat Oh ya, di awal oke. 3-nya 2 kali. Yang berikutnya 3 kali berarti 2, 3. Nah, berarti kalau yang 2-nya kan yang di sini 1, berarti berikutnya 2.
belakangnya lagi berarti 2-nya 3 kali. Berarti Ya, jadi betul. di sini harusnya di sini tambah 2 ya? Enggak, bener tambah 3. Tambah 3. Kalau Iya. tambah 3 dapatnya 3 ini kan 22 sama 27. sorry. Ya, 24 ya. Ya. Ini tambah 3 berarti harusnya 27. 24 dengan 27 itu X dengan A. Iya. Oh, ada bagian-bagian A. Itu. Tunggu. Coba kita cek dulu. Di situ 3, 3, 2. Kan polanya 3-nya 2. 2, 3. 3-nya 2. Terus ini. 3 berikutnya berarti 3-nya 4. Kedua. Berarti berikutnya 3. Oke, boleh. Kayaknya bisa menggunakan cara ini karena kalau pakai cara yang tadi itu kan tidak ada jawabannya. Iya. Oke, berarti kalau ini bisa. Boleh. Tapi dicek dulu Kak jawabannya apakah. Ya, jadi di sini itu jawabannya adalah bagian A ya. Oke, dapatnya bagian A ya. C kah? C itu yang keduanya nggak ketemu. Karena kan kalau 24 itu kan harusnya 24 itu kan X. 27 itu adalah A ya. Jadi X dengan A. Kalau C itu harusnya kalau C di sini Y adalah dan Y dengan B harusnya. Oh iya betul Kak. Oke, Kalau oke. kita dapatnya tadi dengan cara yang tadi, ternyata tidak ada di pilihan. Nah, ternyata ada dapat dari Mas Angga. Dapat itu dia X dengan A. Dengan pola 33, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 3. Gitu. Oke Kak. Oke, enggak apa-apa. Jadi kan rebahan. Ingat, intinya adalah referensi, gitu ya. Intinya referensi. Oke, kita lanjut soal nomor 5 ya. Oke, lanjut soal nomor 5. Nomor 5 di sini A, E, B, J, C, O. Itu, nah kalau ini kentara, ini. Berarti harusnya pasti D di sini. Ya, berarti jawabannya adalah bagian delta. Ya, jadi tanpa kita menghitung, boleh langsung A, B, C, ya pasti D. Oke, aman ya sampai sini. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita masuk latihan soal? Aman. Aman ya? Oke, siap? Kita mulai. Soalnya saya siapkan 10 nomor. Nomor 6 sampai nomor 15. Waktu pengerjaan sama 30 sampai 45 menit. 45 menit. Astaga. 45 detik. Oke, kita mulai dari sekarang. Silakan. Sudah ada ini ya. Saya sudah siapkan referensinya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Lima, 4, 3, 2, 1.
5, 4, 3, 2, 1. Lima, 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 4, 3, 2, 1. Oke. Lima, 4, 3, 2, 1. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, terakhir. Q-nya itu 17, T-nya 20. Kalau kita cek polanya, bisa kayak gini. Kayaknya mungkin tambah 3, terus tambah 4, tambah 3, tambah 4, tambah 3. Berarti berikutnya tambah 4 dan tambah 3. 24 dan 27. 24 dan 27 berarti X dan A ya. Jawaban yang tepat bagian E.
Oke, lanjut soal nomor 8. HKJGLC berarti hanya 8. K-nya itu adalah 11. J-nya itu 10. Terus G-nya itu 7. Terus L-nya 12. Dan kemudian C-nya adalah 3 ya. Oke. Kita cek kalau kita perhatikan di sini polanya bisa kayak gini. Di sini. Berarti tambah 2, berarti ini juga tambah 2. Berarti 14 ya. 14 itu adalah N. Ada 2 jawaban C atau D. Kita cek 11 ke 7. 11 ke 7 itu kurang 3 ya. Kurang 4. Kurang 4. Ini juga kurang 4. Berarti harusnya ini juga kurang 4. Nah, kalau kurang 4 itu 3 minus 4. Berarti harusnya minus 1. Oke, ingat kalau minus 1 berapa? Ingat, kalau misalkan 1, 2, 3, 4, berarti 0, min 1. Jadi ini A, B, berarti kalau kembali set dengan Y ya. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian delta. Kemudian kita lanjut soal nomor 9. 9 EIHLKO. 2 huruf berikutnya. Di sini E-nya adalah 5, kemudian I-nya adalah 9, terus H-nya adalah 8. Lanjut L-nya adalah 12, K-nya 11, terus O-nya itu 15. Di sini polanya kayaknya bisa kayak gini. 5 ke 8, 8 ke 11. Itu tambah 3. Ini tambah 3 juga, berarti ini harusnya tambah 3. Berarti 14. 14 itu adalah N. Maka jawaban yang tepat adalah bagian E. Hanya N yang sendiri di huruf pertama. Kemudian kita lanjut soal nomor 10. Ya, nomor 10 ini mungkin kita bisa cek ya. Ini kentara A, B, C 2 angka. Berarti harusnya ini adalah delta. Nah, delta. Oke, U, T, T, S, S. U, T, S, S. Jadi U, T, S. Berarti berikutnya adalah ya R. Maka jawaban yang tepat adalah bagian Bravo. Menurun ya. U, T, T, S, S, R, R. Oke, kita lanjut soal nomor 11. Nomor 11 di sini itu sama dengan tadi. Bukan ya. Ini ya. Ini X, Y, Z, D, E, F. Berarti di sini bentangnya, kalau misalkan saya hitung ada D ya. Jadi dia berada 24, 25, 26. D itu mulai dari 4, 5, 6. Kemudian J. Ya berikutnya saja J, K, L. Yang tepat bagian C. Lanjut soal nomor 12. Nomor 12 di sini ada C-nya 3, H-nya 8, 3, F-nya 6, terus K-nya itu 11. Terus F-nya 6 lagi. Lanjut lagi I. I itu adalah 9. 2 angka berikutnya. Jadi kalau ini kita lihat polanya dari mana ke mana ya? 3 tambah 8, 8 ke 3. Ini ke sini. 1, iya Kak. 3 ke 8 aja. 3 ke 8. Berarti tambah 5 terus minus 5. Minus 5, terus ini tambah 3, terus minus 5, plus 5. Tambah 5, minus 5, plus 3. Ini positif 3, berarti polanya 5 minus 5, 3 ya. Dan itu berulang. Nah, sehingga diperoleh di sini harusnya tambah 5. Iya. Berarti tambah 5, itu dapatnya 14, kemudian kurang 5. Dapatnya adalah 9 ya. Jadi 14 dengan 9. Urutan ke-14 itu adalah N. Dan 9 itu adalah I. Jawaban yang tepat
bagian bagian delta. Oke, lanjut soal nomor 13. Nomor 13 ini adalah kalau ini HIJ. HIJ. OPQ. Sini ya. Oke. Iya. Terus ini yang kayaknya tiga huruf yang diambil ya. Oh sorry, bukan. Dengar sampai Ini. full. Oke. HIJ berarti harusnya lanjut lagi OPQ. Maka jawaban yang tepat bagian bagian A. Oke, soal nomor 14. MOQS itu berarti 13, terus O-nya 15, Q-nya 17. Ini ya. Terus S-nya adalah 19. Oke, bilangan ganjil. Tambah 2 berarti 21 dan 23. Jadi jawaban yang tepat adalah U dan W. Bagian E. Oke, terakhir soal nomor 15. Nomor 15 di sini SIPFMC. Berarti dia kalau S-nya itu adalah 19, I-nya adalah 9, terus P-nya adalah 16, kemudian F-nya ada 6, terus M-nya 13, C-nya 3. Oke, kayaknya melangkah ya. 19 ke 16 kurang 3, ini kurang 3 juga, berarti kurang 3. Jawabannya adalah 10. Terus ini kurang 3 juga, kurang 3. Berarti 0 ya. No. Nah ingat, kalau 10 itu adalah J, dan Z. O itu Z. Oke, Z. Maka jawaban yang tepat adalah bagian E. Oke, bisa ya sampai sini? Oke, untuk teman-teman semua yang sudah periksa jawabannya masing-masing, silahkan tulis kembali skornya. Benar kali 5. Oke, lumayan ya. Rata-rata palingan banyak satu salah. 30 dikejar waktu. Oh iya, skornya. Oh, maksudnya itu mungkin 30 skornya karena dikejar waktu. Oke. Nggak apa-apa. Sudah lumayan. Oke, baik teman-teman semua. Dari hasil yang tadi itu saya kira aman ya untuk soal-soal deret-deret angka dan deret huruf ini. Mudah-mudahan bisa nanti dan sudah bisa dihajar semua soal-soal deret angka ini. Apalagi kalau misalnya deret huruf itu lebih bagus lagi. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa dapat poin tinggi lah untuk soal-soal kayak gini. Oke? Baik ya, untuk teman-teman semua, selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan terkait hal ini? Oke, nah selanjutnya gini, saya punya rencana supaya kita lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran online ini. Saya mungkin akan bagi nanti bagi kelompok. Jadi bagi kelompok. Nanti itu kita akan cerdas cermat online. Oke. Jadi mungkin untuk teman-teman semua, saya akan saat ini yang masuk room itu totalnya adalah 25 orang. Oke, 25 orang ya. Bukan, 24 orang. Karena admin ada 2. Oke. Bukan. Oke. Jadi nanti ini saya akan bagi kelompok. Jadi minta tolong untuk teman-teman semua. Jadi saya akan sebutkan gini, misalkan Kak Firdaus, misalkan Kak Firdaus nomor 1, kemudian Kak Rangga nomor 2, Kak Nur itu adalah nomor 3, Kak Mufli ini adalah nomor 4. Berarti dia masuk kategori kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Itu bisa ya? Bisa dipahami sampai sini? Jadi nanti saya akan sebutkan namanya, kemudian nomornya. Oke, boleh? Baik, Kak. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Nah, kemudian minta tolong untuk teman-teman yang sudah tahu nomornya itu bisa dibuatkan grup tersendirinya. Ada grup entah kalau bisa grup WA tersendirinya.
untuk teman-teman semua per kelompok. Misalkan grup WA-nya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Gitu ya. Saya akan bagi 4 kelompok. Ini 4 kelompok ya, Kak? Ya, 4 kelompok. Jadi masing-masing kelompok silakan buatkan grup diskusinya sendiri. Jadi nanti ini akan ada ada kegiatan-kegiatan mungkin untuk mempermantap kita latihan soal. Jadi ada mungkin beberapa yang kita akan gunakan untuk bermain di dalam grup ini setelah semua materi selesai. Nanti akan saya berikan kuis, dan kuisnya itu mungkin penyajiannya mungkin berbeda. Entahkah mungkin nanti dalam bentuk sistem cerdas cermat kah, atau mungkin dalam sistem poin. Nah, untuk ini nanti akan ada kan ini kan sistem poin itu gitu, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan nanti untuk teman-teman semua akan tugasnya semua kelompok itu adalah untuk hanya mengumpulkan skor ya, skor. Jadi skornya itu kita akan akumulasi, entahkah mungkin pertemuan selanjutnya, berikutnya di akhir pertemuan, di closing pertemuan terakhir itu kita akan akumulasi berapa skor total dari setiap kelompok, dan kelompok yang akan mendapatkan nilai tertinggi itu akan dapat hadiah. Ya. Dapat hadiah. Hadiahnya itu dalam bentuk online juga. Tidak mungkin kita mau langsung kasih secara langsung ya. Oke, jadi ini mudah-mudahan dengan cara seperti ini supaya teman-teman juga semua lebih aktif lagi untuk mengerjakan soal, dan jadi intinya adalah tujuan kita nih sedikitnya belajar. Setidaknya untuk proses pembelajaran usahakan perbanyak lagi aktif untuk bertanya. Kalau misalkan memang ada yang belum dipahami, silahkan bertanya gitu. Jadi untuk teman-teman sampai di sini ada pertanyaan untuk pembagian kelompoknya? Kalau tidak ada, saya langsung bagi ini. Oke, gimana? Pagi. Pagi. Bagi Kak. Saya sama Bagi, ya? Kak. Oke, jadi minta tolong untuk teman-teman semua yang ini saya bagi mungkin untuk yang hadir dulu hari ini. Nah, untuk teman-teman yang mungkin minta tolong disampaikan kalau misalkan ada teman-teman yang belum masuk dari kelompok, nanti saya akan bagi yang tidak masuk hari ini ya. Nah, jadi setelah saya sebutkan pembagian kelompoknya, minta tolong di list di grup. Oh, kelompok 1 ini saja, ketua kelompoknya siapa, kemudian kelompok 2 ini saja, dan seterusnya sampai kelompok 4, gitu ya. Oke, nah sekarang saya akan bagi. Di sini ada, bisa dilihat ya, di sini ada kurang lebih ada 20. Oke. Saya urutkan saja. Oke. Kelompok 1. Jadi saya sebutkan nomornya saja. Salva 1, Andi Muhammad Arya 2, Desir Claudia 3, Firdaus Saputra 4, Asti Sia Asmira 1, Irsyad Mustafa 2, Muflihatur Rahmah 3, Muhammad Cahyo 4, Muhlisa 1, Nelfitrianas 2, Nurlina 3, Nurul Anissa 4, Fatijati 1, Rahma Suryanti 1, Rangga Praja 2, Rifda 3, Rini Saputri 4, Siti Septi 1, Vinonotus 2, Windy Octavia 3, Yuli Rahmat 4, Yuna Wiranata 1. Oke, nah sudah dapat nomornya masing-masing. Minta tolong sebentar saya akan kirimkan formatnya. Nanti diisi kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa. Itu ya. Oke, untuk teman-teman. Lupa, Kak. Bentar, Kak. Oh, saya juga lupa. Bentar. Ya? Jangan dikasih goyang aja, Pak. Kan ini kan nggak goyang kan? Kita urutkan aja tuh. Ya, goyang. Itu sih kalau misalkan jangan sampai ada yang masuk atau ada yang keluar mengganggu nanti urutan. Tadi ada yang diulang 2 kali loh, Kak. Oh, ada yang diulang 2 kali. Siapa itu? Di atas saya berarti Fatih kayaknya 1-1 sama Rahman.
Terus yang di atas ada yang kelompat Jusri Adi nggak dibaca. Oh, kalau Jusri Adi itu saya. Oh, makanya. Oke. Saya tidak baca karena saya. Agak ke Masa saya bawah. masuk juga dalam kelompok. Agak ke bawah Kak, agak ke bawah dulu. Oke. Saya kelompok 1. Sudah. Oke. Jadi tadi siapa yang tidak tahu nomornya siapa? Untuk 1. Nomor berapa? Rama Tunggu, 1 yang, juga. yang tadi belum tahu Rahma nomornya. 2. Rahma 1 tadi, saya 2. Itu keloncat. Oke. Apa? Pati sama Rahma 1-1. Oh, Pati sama Rahma 1-1. Oke, Iya. kalau begitu Pati itu kelompok 2. Masuk di kelompok 2. Hah? Rahma kelompok 1. Ya, Rahma kelompok 1. Batal saya kelompok dan Zalfa ini. Sudah rancang. Wah, sudah bahagia sama Salva ternyata. Padahal senang saya, Kak. Lanjut. Kalau yang saya catat sih untuk kelompok 4 Sa Firdaus, M Cahyo. Di grup aja kali ya. Ketik di grup. Boleh. Boleh. Iya, ketik di grup aja biar tahu. Oke, jadi gini. Jadi sebentar mungkin kita akan list. Saya akan saat kasih formatnya nanti teman-teman isi saja kita masuk di kelompok mana. Oke? Jadi itu saja ya. Jadi nanti mungkin kita akan mulai ini di pertemuan berikutnya. Jadi khusus ini, jadi teman-teman mungkin akan saya jelaskan bagaimana sistem permainannya dalam room ini. Saya akan jelaskan nanti. Dan isinya itu adalah intinya kita hanya jawab soal. Kemudian nanti setiap soal yang dijawab akan ada poin yang didapat. Dan bisa saja juga mungkin kita menggunakan sistem minus. Gitu ya. Oke, saya kira cukup pertemuan kali ini. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan bagi teman-teman semua? Jelas ya? Pembagian kelompok juga sudah jelas ya? Jelas, Kak. Oke, aman. Kalau begitu terima kasih banyak Jelas, untuk jelas. teman-teman atas kesempatan dan sudah sempat masuk dalam kelas ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.